Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang proposal berjudul penggunaan desain interaktif berbasis Figma sebagai solusi presensi digital untuk aplikasi absensi hadirku. Kami dari kelompok 6 beranggotakan 8 orang, yaitu Anifah Silviana Sari, Auda Melia, Belinda Mulia, Della Lutfia Handriani, Fauza Kamila, Rika Melina Putri, Sekaria Nazara, dan Sri Afrianti. Yaitu slide selanjutnya akan dibacakan oleh Fauza Kamila. Ya, perkenalkan nama saya Fauza Kamila. Di sini saya ingin membacakan latar belakang. Latar belakang, dimulainya era komputeriasi di Indonesia memperbaiki cara kerja profesional di hampir semua industri, termasuk perbankan, industri pendidikan, perhotelan, dan jasa lainnya. Komputer saat ini berkembang semakin cepat karena berbagai macam persaingan yang terjadi di komponen pendukungnya. Ada hardware, software, dan brainware adalah komponen pendukung komputer yang sangat penting bagi bisnis. Terbukti bahwa penerapan sistem komputerisasi tidak hanya mengubah cara kerja konvensional, tetapi juga meningkatkan efisien waktu dan produktivitas. Dalam organisasi pemerintah, absensi merupakan hal yang penting. Sebuah sistem absensi yang baik diharapkan dapat membantu mengendalikan proses penyelesaian pekerjaan sehingga didapatkan hasil yang optimal dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Desain interaktif berbasis Figma menjadi pilihan yang efektif dalam mengembangkan sistem presensi digital yang responsif, efisien, dan user-friendly. Menurut saya, latar belakang berdasarkan dari kemajuan komputerasi yang telah meraba hampir seluruh sektor kehidupan termasuk pendidikan dan layanan publik, sistem presensi yang masih dilakukan secara manual memiliki banyak kelemahan seperti rawan manipulasi, lambat, dan tidak efisien. Oleh karena itu, pemanfaatan sistem absensi digital menjadi solusi yang relevan. Namun harus dibagi dengan antarmuka yang ramah pengguna. Disinilah desain interaktif berbasis Figma berperan penting dalam menciptakan pengalaman penggunaan yang optimal. Perkenalkan, nama saya Della Lutfiandriani, NIM 642225580. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana teknologi komputerisasi mendukung sistem presensi digital. Yang kedua, peran desain interaktif dalam meningkatkan presensi. Yang ketiga, bagaimana Figma mempermudah pengembangan aplikasi presensi. Berdasarkan latar belakang, kami merumuskan 3 permasalahan utama. Pertama, bagaimana peran komputerisasi dalam mendukung sistem presensi digital. Kedua, bagaimana desain interaktif dapat meningkatkan efisiensi dan kemudahan penggunaan aplikasi. Ketiga, bagaimana Figma dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu dalam pengembangan antarmuka aplikasi presensi digital. Rumusan ini diangkat untuk memahami peran teknologi dan desain dalam membentuk sistem digital yang efektif. Dengan mengetahui bagaimana komputerisasi dan desain interaktif berperan, kita dapat memahami mengapa Figma menjadi solusi yang tepat. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana pengembangan teknologi komputerisasi dapat mendukung sistem digital di lingkungan kerja. Kedua, untuk memahami peran interaktif dan meningkatkan efisiensi di lingkungan kerja. Ketiga, untuk menjelaskan bagaimana penggunaan Figma sebagai alat bantu desain dapat mempermudah proses pengembangan aplikasi presensi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan teknologi komputerisasi dapat mendukung sistem presensi digital. Kami juga ingin memahami peran desain interaktif dalam meningkatkan kenyamanan pengguna, serta mengevaluasi bagaimana Figma sebagai tools desain mendukung pengembangan aplikasi secara efisien dan kolaboratif. Presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh Sekaria Nazara. Selanjutnya, Figma. Figma adalah alat desain berbasis cloud yang memungkinkan kolaborasi tim secara real-time. Digunakan untuk membuat prototipe aplikasi mobile, desktop, dan web dengan cepat dan efektif.
Figma dapat diakses melalui browser di berbagai sistem operasi dan menjadi pilihan utama desainer UI atau UX karena kemudahan kolaborasi dan fungsionalitas lengkap. Yang kedua yaitu desain interaktif. Fokus pada kemudahan interaksi pengguna dengan sistem, melibatkan pemahaman kebutuhan pengguna, perancangan antarmuka, pengujian prototipe, dan evaluasi pengalaman pengguna. Desain ini mengutamakan prinsip user-centered design untuk memastikan aplikasi mudah digunakan dan efektif. Artinya, Figma itu adalah suatu aplikasi yang digunakan secara online untuk membuat desain tampil aplikasi atau website. Figma bisa dipakai di berbagai perangkat dan memungkinkan banyak orang bekerja bersama secara langsung. Desain interaktif itu adalah cara membuat tampilan aplikasi yang mudah digunakan dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Contoh aplikasi presensi adalah desain interaktif membuat aplikasi jadi mudah digunakan, cepat, dan mengurangi kesalahan saat absensi. Perkenalkan, nama saya Audrey Amelia, NIM 64220515. Aplikasi presensi digital. Aplikasi presensi digital bertujuan untuk mengotomatiskan sistem pencatatan manual. Sistem ini biasanya terintegrasi dengan fungsi dasar lainnya seperti pelacakan, aplikasi GPS, pengenalan wajah, notifikasi, log data waktu nyata, dan antarmuka pelaporan otomatis dengan sistem penggalian atau administrasi. Manfaat dari aplikasi presensi digital yaitu setiap absen yang dilakukan pengguna otomatis disimpan dalam server dan absen akan diproses dan langsung menyimpannya. Aplikasi desain interaktif. Desain interaktif tidak hanya menekankan daya tarik estetika aplikasi tetapi juga menentukan bagaimana seseorang pengguna akan berinteraksi dengan sistem secara logis dan nyaman. Figma memungkinkan desainer antarmuka pengguna untuk menggunakan pendekatan prototype interaktif sehingga desain ini dapat diuji oleh pengguna sebelum dikembangkan secara teknis oleh programmer. Jadi, aplikasi presensi digital harus dirancang tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga efektif dalam proses penggunaannya. Desain interaktif memungkinkan pengguna untuk memahami cara kerja sistem dengan cepat tanpa perlu panduan panjang atau sulit. Figma mempermudah desainer membuat prototipe interaktif yang bisa diuji oleh pengguna sehingga umpan balik bisa diterapkan sebelum tahap pengembangan teknis. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Rika. Oke, jadi kita lanjut ke aplikasi Absensi Hadirku. Jadi, bisnis coffee shop atau Hadirku ini menggunakan aplikasi Hadirku sebagai sistem digital untuk mencatat kehadiran dengan lebih baik dan lebih akurat. Dengan menggunakan aplikasi yang telah disediakan, karyawan dapat melakukan absensi kehadiran secara mandiri. Aplikasi ini membuat proses absensi lebih efisien, jelas, dan dapat ditanggungjawabkan. Pada gambar 3, tampilan menunjukkan tampilan awal absensi hadirku. Bagi pengguna yang belum memiliki akun dapat memilih opsi daftar untuk memulai proses pendaftaran. Kemudian masuk ke pengguna aplikasi absensi hadirku. Nah, pada gambar 2, pengguna diminta untuk mengisi informasi seperti username, email, password, dan password untuk membuat akun. Kemudian pada gambar 3, setelah mengisi semua informasi pendaftaran dengan benar, pengguna dapat menekan tombol daftar seperti yang ditunjukkan pada gambar untuk melanjutkan proses pendaftaran. Nah, jadi kesimpulannya, aplikasi Hadirku ini digunakan oleh bisnis coffee shop Kopiku untuk mempermudah pencatatan kehadiran karyawan. Slide ini menampilkan tampilan awal aplikasi di mana pengguna baru dapat memilih opsi daftar dan mengisi data seperti username, email, dan password. Setelah mendaftar, pengguna diarahkan ke halaman login untuk masuk ke sistem. Desain antarmuka ini dibuat sederhana mungkin agar mudah dipahami siapapun, termasuk yang belum familiar dengan teknologi. Lanjut, perkenalkan nama saya Sri Afrianti, NIM 64221378. Di sini saya akan menjelaskan penggunaan aplikasi Absensi Hadirku.
Pada gambar 4, jika proses pendaftaran berhasil, tampilan seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas dan pengguna dapat masuk ke dalam aplikasi dengan mengklik tombol login. Pada gambar 5, menunjukkan halaman login di mana pengguna harus memasukkan username, email, dan password yang telah mereka masukkan sebelumnya. Nah, pada gambar 6, setelah memasukkan semua informasi yang diperlukan, pengguna dapat mulai menggunakan aplikasi absensi dengan menekan tombol login. Pada gambar 7, setelah masuk berhasil, pengguna akan diarahkan ke halaman utama absensi, di mana mereka dapat melakukan absensi dengan menekan tombol absen masuk lalu submit. Next. Pada gambar 8 menunjukkan bagaimana absensi masuk berhasil dan bagaimana pengguna dapat melihat detail data absensi yang telah dicatat dengan menekan tombol cek absensi. Pada gambar 9 menunjukkan bagaimana sistem telah direkam data absensi karyawan dan bagaimana informasi waktu kehadiran dapat dilihat oleh admin dan pengguna. Nah, jadi kesimpulannya, setelah berhasil login, pengguna diarahkan ke halaman utama untuk melakukan absensi. Pengguna menekan tombol absen masuk dan data kehadiran langsung disimpan ke dalam sistem fitur cek absensi. Dan memungkinkan pengguna melihat riwayat kehadiran mereka. Fitur ini penting untuk menjaga transparansi dari dan memberi pengguna kendali atas informasi mereka sendiri, sesuai prinsip desain interaktif. Selanjutnya akan dilanjut ke Anifa. Halo. Perkenalkan, nama saya Anifa Silvanasari, NIM 642222355. Selanjutnya ada aplikasi informasi karyawan KPKU. Admin aplikasi KPKU ini memiliki akses penuh ke fitur manajemen absensi yang dimaksudkan untuk memantau atau mengevaluasi kehadiran seluruh staf. Admin dapat melihat data kehadiran harian karyawan setiap karyawan yang mencakup waktu hadir, keterlambatan, dan ketidakhadiran yang tercatat dalam sistem melalui fitur rekapan absensi yang tersedia. Selain itu, data yang dihasilkan oleh aplikasi ini dapat digunakan sebagai dokumentasi administratif yang dapat dipertanggungjawabkan, sumber untuk evaluasi kinerja karyawan, dan dasar untuk membuat keputusan tentang pengaturan jadwal kerja. Dengan fitur ini, pengolahan absensi menjadi lebih jelas, akurat, dan terintegrasi dengan rutinitas kerja harian KPKU. Penggunaan aplikasi informasi karyawan KPKU. Di gambar 3.11, ini ada tampilan log sebelah kiri dengan 3 kolom input, username, ID number, dan password. Kemudian di sebelah kanan ada login. Pada gambar ini isi detail akun pengguna seperti username, ID number, dan password, lalu klik login. Kesimpulannya, aplikasi KPKU menyediakan akses khusus untuk admin agar dapat memantau data absensi karyawan. Admin dapat melihat tabel kehadiran lengkap dan mendownloadnya dalam format PDF sebagai bahan evaluasi atau dokumentasi. Menu dan tampilan dirancang agar mempermudah admin dalam mengambil keputusan berbasis data absensi yang tercatat secara sistematis. Dengan adanya aplikasi ini akan mempermudah admin dalam melakukan absensi karyawan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Belinda. Perkenalkan, saya Benda Mulia dengan NIM 64221016. 3.1 Penggunaan aplikasi informasi karyawan KPKU. Pada gambar 3.13, setelah login berhasil, pengguna diarahkan ke halaman utama berisi 6 menu. Klik salah satu menu sesuai kebutuhan, misalkan klik absensi karyawan untuk melihat data absensi. Pada gambar 3.14, pada halaman absensi karyawan menampilkan data kehadiran karyawan dalam bentuk tabel, nomor, tanggal, jam masuk, jam keluar, dan status hadir, terlambat, tidak hadir. Jadi semua karyawan. Fitur pencarian dan tombol download PDF. Selanjutnya.
Untuk kesimpulan, yaitu ada sistem absensi digital dengan teknologi komputerisasi dan desain interaktif berbasis Figma meningkatkan efisiensi, akurasi, dan pengalaman pengguna. Studi kasus Hadirku dan Kopiku menunjukkan integrasi teknologi dan desain yang efektif dalam pengelolaan presensi. Saran, aplikasi absensi digital perlu terus dikembangkan fitur dan antarmukanya serta diuji secara berkala agar responsif dan sesuai kebutuhan pengguna. Pelatihan bagi administrator dan pengguna juga penting untuk mengoptimalkan pemanfaatan sistem. Jadi kesimpulannya yaitu penggabungan teknologi komputerisasi dan desain interaktif berbasis Figma sangat efektif dan user-friendly. Dalam pengembangan sistem presensi digital, aplikasi Hadirku dan Kopiku membuktikan bahwa solusi digital dapat menggantikan sistem konvensional dengan lebih efisien dan akurat. Saran kami ke depan adalah melakukan pengembangan berkelanjutan terhadap fitur aplikasi sesuai kebutuhan pengguna, serta memberikan pelatihan rutin kepada admin dan pengguna agar sistem dapat dioperasikan secara optimal dan konsisten. Selanjutnya, untuk Audrey, dipersilakan untuk closing statement.